Dalam seri ini kita akan mempelajari tentang React autentikasi. Nah, bagaimana sebenarnya caranya? Di sini kan kita bahas semua. Namun agak berbeda dengan tutorial Santom dan Vue, dan di sini judulnya adalah blog. Di sini tidak akan kita bahas tentang blog, yang kita bahas cuman autentikasinya saja. Namun kali ini autentikasinya berbeda dengan tutorial yang ini. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita menggunakan session, tapi sekarang kita tidak menggunakan session, melainkan kita menggunakan token. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang pertama setupnya sulit. Sebenarnya tidak sulit ketika misalnya Anda mengetahuinya, cuman kadang seperti tutorial yang ini, banyak yang berhasil, banyak yang tidak. Selain itu, kenapa kita menggunakan token? Ya karena solusi. Kenapa saya bilang menggunakan session tidak solusi? Anggap seandainya Anda tidak mempunyai domain yang sama dengan backend dan frontend-nya. Maka itu tidak akan bisa. Anda tahu sendiri ketika kita menggunakan session, dia mesti sama domain. Contohnya abc.com, maka misalnya entah itu frontend-nya ya. Misalnya entah itu backend-nya backend.abc.com, kira-kira seperti itulah. Namun ketika menggunakan token itu bisa apa aja. Oke. Yang pertama, Anda pasti sudah melihat tutorial saya. Mari kita belajar basic React.js, karena di sini saya lumayan banyak bahas, seperti misalnya kita mempelajari state, React router, reusable component, dan juga bermacam-macam lah seperti form handling, dan juga kita membahas hooks di sini, cuman tidak fokus. Atau recoil juga kita bahas di sini ya, state management yang baru di React. Oleh karena itu, kita akan menggunakan Santom, ya pastinya kita akan menginstal Santom juga. Dan tak lupa kita juga mempunyai Postman. Karena kita untuk testing, kita bisa menggunakan Postman sebelum kita lanjut ke front-end package-nya. Atau ke front-end project-nya. Saya sudah menginstalnya. Jika Anda lihat sekarang, saya buka, ya kira-kira tampilan pertama seperti ini. Dia loading, ya kemudian akan membukanya lah. Nah, jika Anda lihat kira-kira seperti ini yang pertama kali. Silahkan download jika Anda belum, karena di sini gelap, ya itu hanya ada di setting. Di setting, jika kita lihat di sini ada theme, saya pilih dark di sini daripada yang putih. Ya, Anda bisa setting terserah yang Anda mau, yang mana nyamannya saja. Dan selanjutnya yang kita lakukan adalah instalasi Laravel, karena Anda tahu sendiri, setiap seri yang ada di Pacinta tidak pernah ada project-nya, artinya memang start from scratch di sini. Laravel new kita buat di sini karena untuk backendnya kita buat sini backend. Kita buat di sini backend mention misalnya. Nanti kita buat project untuk front end-nya kita buat mention. Kira-kira seperti itu. Tapi tidak ada masalah di sini ya. Anda ingin menamainya apapun ya terserah, karena kita juga tidak akan memikirkan nama foldernya apa. Oke, kita enter, maka tunggu sampai selesai. Ini tidak akan lama kok. Setelah instalasi selesai, kita akan cd into backend .mention. Di sini kita tidak akan langsung membukanya dulu di text editor karena kita ingin instalasi Santomnya langsung. Maka silakan pergi ke Laravel Santom jika Anda belum. Dan sebenarnya tidak perlu pergi juga tidak ada masalah, karena di sini karena saya hafal ya bisa aja kita buat seperti ini. Composer require Laravel Santom, karena yang di dokumentasi juga seperti itu. Kita enter, tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, harusnya sekarang kita bisa publish vendornya. Yang pertama coba kita buat di sini PHP artisan vendor publish, ya kan? Karena jika kita lihat di dokumentasi juga seperti itu, ya kan, coba kita lihat, ya di sini dia. Setelah dipublish baru dimigrate. Oke. Di sini jika kita lihat untuk Santom Service Provider itu nomor 8, maka kita pilih di sini 8. Kita enter. Maka jika Anda lihat dia akan membuat config santom.php pada config folder biasalah ya kan. Nah, sekarang jika sudah, kita akan migrate. Tapi sebelum itu, apakah Anda sudah mempersiapkan database-nya atau belum? Mari kita lihat. Saya di sini mempersiapkan nama database-nya itu adalah mention. Tetapi Anda tahu sendiri, itu tidak cukup. Kita perlu set apa yang ada di .env file. Ya kan? Coba dulu saya besarkan dulu. Nah, sekarang jika kita lihat pada config, di sini ada database. Ya kan? Jika kita scroll ke bawah, by default dia akan memilih MySQL. Yang peraturannya itu ada di sini. Karena di sini dia menggunakan env, maka kita pergi ke .env file yang ada di root folder. Di sini dia. Oke. Nah, di sini by default dia buat nama database-nya itu backend.mention. Kenapa seperti itu? Ya, ini update baru di Laravel 8. Ketika kita install Laravel, dia akan membuatkan nama database-nya atau app URL-nya sama dengan nama project kita. By the way, untuk app URL tidak ada masalah di sini. Kita tidak akan menggunakannya sama sekali. Dan yang paling penting adalah kita rubah dulu ini ke dalam mention. Dan ya, saya rasa cukup, tapi coba dulu kita ganti juga ke dalam mention. Biar supaya konsisten, di sini app name-nya kita buat mention. Nah, jika sudah sekarang, harusnya kita bisa migrate. Karena kita sudah mempublish juga tadi vendor dari Santom, sehingga kita mempunyai additional table di sini atau additional migration yang akan nanti di-convert menjadi table. Kita buat di sini artisan migrate. Kita enter.
Oke, jika sudah semuanya untuk backend-nya stop dulu, kita akan lanjut untuk ke front end-nya. Yang pertama, kita akan keluar dulu dari project Laravel ini karena kita akan menggunakan dua project di sini. Saya akan memanggil nama project-nya itu mention pastinya karena kita menggunakan backend.mention, ya kita buat aja mention. Tidak ada masalah untuk itu, terserah mau apapun. Tapi biar supaya konsisten aja ya kan, biar kita tahu siapa sih backend si mention, kira-kira seperti itu. npx create. Oh, by the way, sebelum kita melanjutkannya, Anda harus menginstal dulu yang namanya Node ya. Ketika misalnya Anda belum install Node, ya tidak akan bisa menjalankan npx. Sehingga nanti ketika misalnya Anda sudah install Node, pasti Anda bisa buat sini Node version. Maka akan muncul di sini versionnya. Seperti npm lah, npm version. Nah, biasanya ketika misalnya kita sudah install Node, pasti npm juga sudah bisa diinstal. Atau ketika misalnya Anda menggunakan yarn nantinya, ya tidak ada masalah juga ya. Kita buat sini npx create react app. Nah, di sini kita buat mention. Kita enter. Tunggu sampai selesai, ini tidak akan lama. Jika sudah, sekarang Anda lihat di sini ada keterangan dan ya disuruhnya kita cd into mention, dan ketika misalnya kita ingin start, yarn start. Oke, tapi saya akan hold dulu. Yang paling penting adalah kita buka dulu projectnya. Di explore Anda lah, mau itu Finder mau explore sama aja. Dan silahkan klik mention ini atau project yang baru saja kita install, drag ke Visual Studio Code ke sini. Nah, sekarang jika kita lihat di sini, do you want to copy mention or add mention as a folder to the workspace? Yes, kita akan tambahkan dia. So kita pilih add to workspace. Nah, sekarang ada di sini mention, ada di sini backend.mention. Yang mana ini adalah dua folder yang berbeda ya. Ini tidak satu folder. Maka jika Anda sudah melakukannya, kita bisa start di video selanjutnya untuk fokus ke backend-nya terlebih dahulu. Dan pastikan Postman Anda sudah terinstall dan juga database-nya sudah masuk di sini untuk table-tablenya ya. Oke, I'll see you soon.